Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan meneruskan yang minggu lalu ya, masih berkenaan dengan project based learning, di mana minggu ini, hari ini kita akan saya akan mendengarkan konsep dari teman-teman, konsep sediaan yang akan teman-teman buat. Jadi nanti silakan setiap kelompok dari B1 sampai B6 untuk menjelaskan konsep produk yang akan dibuat. Jadi tidak menjelaskan satu persatu ya. Misalkan, Ibu saya mau bikin ini, jadi nanti menjelaskan gini, Ibu saya mau kelompok kita mau bikin sediaan ini, gitu, dari ekstrak ini, begitu. Kenapa memilih tanaman itu harus ada dasarnya. Kemudian kenapa memilih sediaan itu, kemudian sediaannya untuk apa, kayak gitu, itu dijelaskan. Kemudian saya tidak untuk saat ini atau untuk hari ini saya tidak membutuhkan untuk misalkan prosedur kerjanya ekstraksi dijelasin, standarisasi dijelasin, nggak perlu. Jadi hari ini lebih ke saya mau lihat konsepnya dulu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang pas, nanti akan saya berikan beberapa masukan. Itu seperti tadi kelas A, yang tadinya buat sediaan apa, jadi berubah menjadi sediaan apa. Karena masukan dari saya, begitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari kelompok B1, cepat saja ya. Silakan B1 untuk share screen. B1? Siapa B1? Oke, Mbak Norisa. Yang mau menyampaikan siapa? Nadia, Bu. Nadia. Oke, Mbak Nadia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan konsep pembuatan obat herbal dari kelompok kami setelah melakukan survei kemarin. Jadi, kelompok kami itu akan membuat sediaan kapsul dari ekstrak etanol daun salam sebagai anti hipertensi. Ya. Kenapa kami memilih untuk pengobatan penyakitnya untuk anti hipertensi? Karena berdasarkan survei kemarin di lapangan, ternyata di Desa Semondo itu kasus yang terbanyak orang mengalami sakit itu mengalami hipertensi. Kemudian kami juga sempat survei ke masyarakat, ternyata ada juga beberapa masyarakat yang menanam daun salam di pekarangan rumahnya. Jadi kami memutuskan untuk membuat sediaan obat alam dari bahan aktif daun salam. Ya, dari jurnal yang kami analisis juga dinyatakan bahwa daun salam ini juga bermanfaat untuk mengobati hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hal ini disebabkan karena kandungan senyawa flavonoid pada daun salam itu dapat menurunkan tekanan darah yang tinggi. Yaitu dengan cara menurunkan systemic vascular resistance atau SVR yang karena menyebabkan vasodilatasi dan mempengaruhi kerja angiotensin converting enzim yang mampu menghambat terjadinya perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, karena efek vasodilatasi dan angiotensin 1 ini, karena efek vasodilatasi dan inhibitor ACE ini dapat menurunkan tekanan darah.
Oke, Mbak, Ya, boleh ini kan belinya ekstrak etanol ya. Untuk anti ya. hipertensi dosisnya berapa, Mbak? Dosisnya? Dosis anti hipertensinya berapa? Kalau jadi kami gini Bu, baru mencari yang dalam bentuk rebusan daun salam. Jadi itu kalau direbus itu kalau nggak salah itu butuh 5 lembar daun salam, kemudian direbus sampai berapa itu? 1 gelas, 2 gelas jadi 1 gelas. Hanya karena berdasarkan itu, jadi memilih anti hipertensi. Maksudnya kan kita harus tahu dosisnya berapa. Terus yang ini kenapa memilih ekstrak etanol? Iya, karena ekstrak etanol. Jadi gini Bu, kami kan itu niatnya rencananya mau menggunakan ekstrak etanol karena kan pas maserasi itu kami menggunakan ekstrak etanol dikarenakan etanol itu kan pelarut polar ya Bu. Nah, pelarut ini itu dapat melarutkan zat aktif dari daun salam yaitu flavonoid. Jadi kami rencananya seperti itu. Udah nyari nggak penelitian mengenai etanol daun salam dosisnya berapa? Nanti kamu nentuin dosis di formulanya gimana? Ini dosis 315 dari mana? Oh, ya ini dari jurnal Bu. Jurnalnya apa itu ekstrak apa? Jurnalnya ekstrak Ekstrak apa jurnalnya? Jadi karena kami masih bingung ya Bu, Hmm? cara menentukan dosisnya. Jadi itu saya masih bikin dari yang jurnal dari tumbuhan lain gitu Bu. Nanti Oh, coba ya nggak kami bisa. cari. Ya nggak bisa nanti. Berarti bisa. Ya beda tumbuhan, ya beda aktif, beda dosis. Jadi Iya. nanti kalau kamu mau milih daun salam, kamu harus memastikan artikelnya yang banyak. Kalau misalkan kalian pilih daun salam, kemudian penelitiannya hanya sedikit, tidak bisa menjadi dasar untuk membuat formula, ya jangan dipilih daunnya, jangan dipilih tanamannya, kayak gitu. Terus rasa untuk penelitian daun salam itu sangat banyak deh, terutama untuk anti hipertensi. Kamu dulu pakai ekstrak apa duki etanol kan? Iya, etanol. Iya. Jadi dicari secara pasti artikelnya mengenai ekstrak etanol daun salam sebagai anti hipertensi. Nah, aktivitasnya berapa? Nah, nanti kan di situ ada dosisnya berapa. Misalkan, dosisnya ternyata 600 mg per kilogram BB. Nah, dosis itu yang dijadikan dasar untuk diterapkan di dosis formulasi. Kayak gitu. Jangan misalkan Iya. misalkan ini 315 misalkan, tapi ekstraknya daun binahong gitu. Nggak bisa kalian terapkan di daun salam, itu beda jauh. Ya, namanya dosis, namanya obat itu kan dosisnya. Kalau dosisnya nggak tepat, bisa saja obatnya tidak berefek, atau obatnya malah pasiennya overdosis, kan gitu. Ini masih mending kalian hanya diminta untuk membuat formulasinya saja, membuat rancangannya. Coba kalau misalkan benar-benar nanti diterapkan, dibikin, kemudian diterapkan, nanti kan eman-eman. Nanti jadi misalkan bisa saja overdosis atau bisa saja malah berefek. Jadi dicari betul artikelnya atau penelitiannya mengenai etanol daun salam untuk anti hipertensi.
Kemudian yang namanya formulasi itu adalah kita harus pastikan bahwa tanaman yang kita formulasikan itu sebelumnya sudah diteliti aktivitasnya ke yang mau kita tuju, misalnya untuk antihipertensi, apa antiinflamasi, itu harus ada beberapa penelitian, nggak cuma 1-2 penelitian, kayak gitu. Ya, nanti itu tolong ini diperbaiki lagi, jangan sampai mencari tanaman lain. Saya rasa daun salam itu udah banyak banget penelitiannya. Ya, kalian mencari saja. Minggu Iya, depan Bu, akan saya tanyakan lagi. cari. Ini mau dibikin sediaan apa? Kapsul, Bu. Kenapa kapsul? Kenapa kapsul nggak? Kenapa dipilih sediaan kapsul untuk antihipertensi? Kenapa pilihannya kapsul, nggak tablet? Jadi gini, Bu, kami memilih kapsul karena kalau sediaan dari kapsul kan bisa menutupi rasa yang mungkin nanti dari bahan aktifnya itu kurang enak atau baunya kurang enak. Kenapa nggak bisa kan dibikin tablet salut? Kalau misalkan tadi alasannya baunya nggak enak, rasanya nggak enak, kenapa nggak dibikin sediaan salut untuk menutupi rasa itu? Kenapa? Mungkin teman yang lainnya bisa bantu jawab, nggak cuma Mbak Nadia doang yang jawab. Halo? Terus itu, Bu, mungkin karena cara buatnya itu lebih sederhana, lebih Cara simpel. buatnya lebih sederhana. Emang kalau tablet kenapa? Kalau tablet emang kenapa cara bikinnya? Emang kalau tablet kenapa? Cara bikinnya gimana kalau tablet? Kenapa bilang kalau kafe itu lebih simpel, tablet itu tidak lebih simpel? Kenapa tablet itu tidak lebih simpel? Mungkin yang lainnya bisa membantu satu kelompok, tidak hanya Nadia saja yang jawab. Karena semua materi yang disajikan harus semua kelompok, satu kelompok harus menguasai semua. Besok yang presentasi saya tunjuk ya. Mungkin itu ya Bu, kalau misalkan dibikin tablet, kalau bikin tablet kan itu ada bahan kayak pengisi, pengikat, dan lain-lain, kayak komponennya itu lebih banyak. Sedangkan kalau kapsul itu kan lebih simpelnya cuman dibikin ekstrak, nanti dimasukin ke dalam cangkang kapsulnya, Bu. Oh iya, coba saya dibukakan, ini sampai yang share screen Mbak Norisa, saya dibukakan formulanya. Di next PPT. Nah, coba dibesarin. Nanti Lola Bu kalau di itu Oh, gitu ya. Oke. Oke. Ininya lomba apa sih? Digeser ke tengah ini nih. Kelihatan nggak sih kursornya saya? Enggak ya, hanya kursor yang kelihatan ya. Oke. Tadi kan Mbak Rafika menjawab bahwa kalau kapsul itu ekstrak dicangkangin gitu kan. Kemudian kalau tablet itu ada pengikat, pengisi, dan lain-lainnya. Lah ini amilon maidis, magnesium oxidum, talkum, magnesium stearat. Ini di kapsul ternyata ada pengisi, ada glidan, ada lubrikan, ya kan? Ini di sini. Ya kan? Di formulasimu.
Gimana? Soalnya hampir semuanya tadi bikinnya kapsul semuanya. Kelas A juga. Harus memberikan alasan kenapa sih milihnya kapsul, nggak tablet. Kalau misalkan alasannya hanya menutupi rasa dan bau yang tidak enak, kan bisa disalur. Maksud saya ini Bu, ya kita tuh rencananya kenapa kapsul itu cuman dibikin serbuk terus dimasukin ke dalam cangkang kapsul. Kalau tablet kan kayak ada pengempaan dan lain-lain. Oh, berarti kan prosesnya bukan bahannya. Prosesnya itu lebih panjang kan gitu. Soalnya tadi Mbak Rafika menyebutnya bahannya ada bahan pengisi, pengikat dan bla 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 blanya. Nah, sedangkan saya lihat di formulasimu ternyata formulasimu ada zat pengisinya, ada zat penghancurnya, ada lubrikannya, ada glidannya, kan itu kan talkum, magnesium stearat kan? Gitu. Ya. Bikin kapsul ya. Oke. Kemudian nanti PR-nya saya minta carikan dosisnya, dipastikan dosis ekstrak etanol daun salam ya, bukan dari rebusan. Kalau misalkan tadi yang Mbak Nadia ceritakan, menemukan rebusan 5 lembar dan bla bla blanya itu nggak bisa dibikin kapsul, itu dibuat saja infusa atau sirup kayak gitu. Tapi harus benar-benar dipastikan yang ekstrak etanolnya benar. Kalau nemunya rebusan, maka harus ganti sediaan menjadi sediaan sirup. Tapi belum pernah ditemukan sediaan sirup anti hipertensi. Gitu ya. Jadi ini besok saya tanyakan lagi nih, saya tulis di buku supaya saya ingat apa yang saya tanyakan minggu depan. Oke, terima kasih. Silahkan melanjutkan kelompok B2. Oh iya, itu rencana mau distandarisasi nggak ekstraknya? Kalau mau bikin formula, ekstrak harus distandarisasi dulu ya. Nanti di cara kerjanya, nanti ditambahin dengan standarisasi ekstrak. Terus dosisnya, itu harus dosisnya dikonversi ke dosis manusia. Kalau misalkan di jurnalnya pakai dosis mencit atau dosis tikus, maka di tempatnya kalian harus dikonversi menjadi dosis manusia. Cara ngitungnya tolong dicantumkan juga. Tuh. Kemudian kalau misalkan memang sediaannya untuk anti hipertensi apa anti inflamasi atau misalnya untuk anti hipertensi, itu nanti formulanya harus diujikan anti hipertensi. Nanti caranya gimana juga dicantumkan di situ. Gitu. Oke, itu masukan dari saya untuk kelompok B1, silakan kelompok B2. Siapa yang mau menyampaikan B2? Saya, Bu. Baida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan rancangan pembuatan sediaan kapsul dari ekstrak rimpang kunyit. Alasannya kami membuat sediaan bentuk kapsul, yaitu sediaan kapsul merupakan sediaan yang menarik, praktis, dan dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak, lebih mudah ditelan dan hancur atau larut dalam perut sehingga zat aktif yang terkandung dalam obat akan lebih cepat terabsorpsi oleh usus. Bahan utama yang kami buat dalam sediaan kapsul yaitu rimpang kunyit. Alasannya kami memilih rimpang kunyit karena di Kecamatan Buayan atau Desa Buayan, tempat kami mengumpulkan data, banyak masyarakat yang menanam dan sering mengkonsumsi kunyit sebagai minuman kesehatan. Di sini kunyitnya kami buat kapsul yang berfungsi untuk daya tahan tubuh, Bu. Sebagai apa itu? Sebagai antibakteri ya? Iya, Bu. Terus next? Terus dosis konversi kunyit dari manusia ke mencit yaitu 0,26 mg per hari. Merupakan dosis yang terbaik yang digunakan dalam meningkatkan aktivitas fagosit makrofag pada mencitnya. Itu sebagai apa sih nih kunyitnya? Sebagai itu, Bu, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh? Iya.
Oh, dibikin sediaan apa? Kapsul? Iya, Bu. Terus? Berapa dosisnya, Mbak? 0,26 mg per hari. Merupakan dosis yang terbaik yang digunakan 26 mg per hari. Tuh, itu apa? Dosis apa? Konversi kunyit dari manusia ke mencit. Hah? Nggak kebalik, dari mencit ke manusia. Oh, dari Iya. manusia ke mencit ya? Iya. Kenapa dikonversi dari oil? Karena mau dibikin itu ya? Iya, Bu. Nanti ada perhitungannya ya, Mbak ya, di laporannya tetap. Iya, Bu. 0,26 mg per hari dibikin kapsul. Oke. Ekstraknya apa tadi? Dari ekstrak apa? Rimpang kunyit. Ekstraknya makanya pelarut apa? Kenapa, Bu? Makanya pelarut apa ekstraknya? Ekstraknya apa pakainya? Pakai pelarut N-hexan, Bu. N-hexan? Iya. Kenapa pilihnya N-hexan? Apa sudah ada di artikelnya atau gimana? Ini Bu, kan kami masih bingung ya cara membuat formulasinya itu bagaimana. Jadi itu kita kayak baru lihat di jurnal, Bu. Soalnya kami masih bingung, Bu, kayak mana cara. Jadi kayak kita lihat persis di jurnal gitu. Oh, formulanya coba saya lihat. Itu satu kapsul 315. Tadi katanya 0,26 mg. Kok di situ 315 mg? Ya, itu satu kapsul kan? Tadi katanya dosisnya untuk daya tahan tubuh 0,26 mg per hari. Tapi di situ 315 mg. Itu masih sama persis ngambil yang dari jurnal itu, Bu. Yang tadi itu masih bingung itu. Jadi kayak masih persis sama jurnal yang kami cari. Belum Makanya diubah. itu pakainya ekstrak apa yang di artikelnya? Yang di artikel itu ekstrak batang dan daun pletekel. Itu kenapa sama dengan yang kelompok B1 formulasinya? Iya, Bu. Kami juga baru tahu kalau ternyata formulasinya sama. Amilon medis buat apa di situ? Magnesium oxidum, talkum, MG seterat, untuk apa di masing-masing formula itu? Kalau misalkan dalam kita memilih suatu eksipien atau suatu zat tambahan, itu harus tahu masing-masing fungsinya untuk apa saja. Nah, kemudian sebelum kalian mau memilih eksipien untuk kapsul, kamu harus cari dulu teori tentang kapsul. Kapsul itu apa? Kemudian bahan-bahan yang ada di dalam kapsul itu bahan-bahan komponennya apa saja? Bahan-bahan komponen kayak zat aktif, terus eksipiennya apa saja yang dibutuhkan di dalam kapsul. Itu harus tahu dulu. Kalau misalkan ternyata kapsul itu masih membutuhkan zat pengisi, masih membutuhkan glidan atau apa, membutuhkan zat penghancur misalkan, gitu kan. Nah, kemudian kalian pertimbangkan ketika memilih, kalau misalkan sediaan bahan alam, itu biasanya menggunakan eksipien yang mana. Gitu, apakah sama tidak dengan obat sintetik atau obat kimia yang sudah ada. Dia harus benar-benar paham dulu tentang apa itu kapsul, kemudian macam-macam kapsul atau jenis kapsul, kemudian komponen-komponen yang harus ada di dalam kapsul. Nah, setiap komponen itu harus tahu fungsinya untuk apa. Nah, jadi ketika kalian ada di dalam formula kayak gini, ketika saya nanya, ini masing-masing bahan untuk apa, itu harus tahu dan harus bisa menjawab.
Jadi ketika kita menuliskan sesuatu, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Jangan sampai kita menulis sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita tulis. Gitu. Itu kayak orang jalan nggak tahu arah. Gitu ya. Jadi harus mencari jalan yang benar kayak gitu. Jadi gitu ya Mbak. Untuk minggu depan tolong lebih diperjelas lagi. Nanti akan saya tanya-tanya lebih detail. Nanti kalau misalkan tidak bisa bertanya, kemungkinan harus masih ada revisi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi harus benar-benar alasannya harus kuat. Kenapa pakainya N-heksan? Dosisnya berapa N-heksan kayak itu. Yang bisa sebagai daya tahan tubuh. Kemudian formulasinya bagaimana? Terus dosis zat aktif secara konversinya seperti apa? Kemudian prosedur bikinnya bagaimana? Kemudian kalau untuk ekstrak harus ada standarisasi ekstrak kalau mau dibikin formula itu. Dan kalau misalnya ini untuk daya tahan tubuh perlu tidak diujikan ke hewan uji itu. Kalau perlu bagaimana cara mengujinya? Itu harus ada. Kemudian evaluasi fisiknya apa saja di kapsul misalkan. Itu juga harus ada di situ. Itu untuk minggu depan saya tanyakan di situ. Ya? Nggih, Bu. Ya, Bu. Silakan B3. Bu. Iya. Berarti ini nih jatuhnya seperti kayak menyusun skripsi itu ya, Bu ya? Kalau jatuh nanti sakit, Wildan. Jangan jatuh-jatuh. Kerangkanya, Bu. Oh ya, yes, betul. Bu, kalau kelompok saya nanti kurang lengkap, tapi insya Allah minggu depan dilengkapi, gimana, Bu? Ya. Penjelasannya. Ya kan kalau untuk lengkapnya kan memang minggu depan. Hari ini saya hanya pengen tahu konsepnya kalian aja secara umumnya. Ya, Bu. Soalnya ini tadi baru mudeng ketika Ibu menjelaskan itu kerangkanya seperti kayak kerangka skripsi itu, Bu, bentuknya, Bu. Iya, kan gambaran apa sih namanya? Gambaran formulanya atau ya, gambaran idenya. Gambaran formula. Batuknya berdahak atau kering, Bikin? Anaknya umur berapa? Tanya dulu. Bu, yang software. Oh iya. Ya, sebentar ya, sebentar. Sebentar, White. Ya, Bu. Semua tekan juga siapa? Ya, lanjut. Sekarang kelompok berapa? B3 ya? Oke, B3 punya Wildan ya? Bukan, punya Rizka. Bu. Oke, Mbak Lulu, Rizka, dan Riam, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja, Bu. Iya,
Jadi kita mau Aduh, sinyalnya Mbak Uswatun. Cari sinyal yang kapsul. bagus, Mbak. Nah, untuk tanamannya kita pakai Mbak. dengan tanaman kunyit dipadu dengan daun salam. Halo, Langsung Mbak. itu Rin. Slide 3. Udah. Nah, ini untuk formulasinya, Bu. Kunyitnya itu bisa 0,2 gram, 0,4 sama 0,6. Kemudian daun salamnya itu Oke, maaf Mbak, ini tadi keluar Zoom-nya. Dari mana Mbak Uswatun? Coba diulangi lagi, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Mbak Uswatun mana? ya, Bu. Diulangi lagi, Mbak. Maaf, Mbak. Ya. Jadi kelompok kita itu mau bikin sediaan kapsul. Nah, bahan itu dari tanaman kunyit. Kunyit Karena sama daun salam. kunyit rimpangnya ini ya? Iya, iya, Bu. Ya. Nah, ini untuk formulasinya. Oke, kenapa pakainya kunyit kombinasi daun salam, Mbak? Untuk apa, Mbak, sediaannya ini? Nah, kunyitnya itu buat ini, Bu, menjaga daya tahan tubuh. Kemudian daun salamnya juga. Kemudian selain untuk obat menjaga daya tahan tubuh, ini juga bisa untuk anti diare, itu, Bu. Yang buat anti diare ini. Gimana, Bu? Yang anti diare yang apa? Rimpangnya apa daun salamnya? Dua-duanya, Bu. Kunyitnya juga ada, daun salamnya juga ada. Oke. Oke. Daya tahan tubuh, oke. Daun salam. Kenapa Mbak harus memilih apa sih namanya? Harus ada 2 efek terapeutik. Susah loh kalau ada 2 efek terapeutik. Soalnya gini, Bu, dari kemarin yang kita wawancara itu kan dari yang apotik sama RSUD Perembun sendiri itu pas wawancara kita tanya sarannya itu buat sebagai daya tahan tubuh itu bentuknya kapsul karena kebanyakan orang itu sukanya bentuknya kapsul. Terus pas kita wawancara tukang jamu sama masyarakat desa itu kebanyakan katanya di sana itu banyak yang sering terkena diare, Bu. Nah, berarti kelompokmu itu harus pilih salah satu. Jangan 2 efek jadiin satu formula. Nah, jadi mau ditentukan nih, mau diarenya, apa sistem imunnya yang mau harus pilih salah satu. Jangan sampai bisa daya tahan tubuh, kemudian jangan sampai juga bisa sebagai anti diare. Nanti Berarti kalau misalkan kita pilih kunyit sebagai daya tahan tubuh, berarti isinya itu kapsulnya cuma kunyit aja, Bu? Ya, kayak gitu. Kunyit plus bahan-bahan resipian yang lain. Oh ya. Ya, Bu. Gitu ya. Ya. Jadi dicek dulu kalau misalkan mau bikin kapsul, kalau misalkan mau bikin daya tahan tubuh, mau bikin kapsul. Kenapa nggak dibikin effervescent, Mbak? Kan enak. Iya, Bu. Kemarin juga dari Condro juga menyarankan untuk kalau nggak bikin kapsul itu bisa dikembangkan jadi effervescent atau apa itu permen chewable, Bu. Nah, itu kenapa nggak itu? Bikinnya, Saya dari tadi bosen kapsul terus, inovasi yang lain lah. Ya, jangan kapsul ya, chewable apa effervescent ya. Oke? Halo? Ini mana nih orangnya? Iya, Bu. Ya jangan kapsul ya, ganti ya. Effervescent atau chewable.
Gitu ya, pervesen atau chewable. Kemudian mau pilih rimpang kunyit aja apa daun salam? Mungkin lebih ke kunyitnya aja, Bu. Oke, kunyit ya. Oke. Iya. Kunyit. Oke. Dosisnya mau berapa daya tahan tubuh kalau kapsul ini? Kapsul berapa ya? Dosisnya berapa? Ya Mbak, dosisnya berapa? Ini kok menghilang? Halo? Iya, Dosisnya Bu. berapa? Bu. Udah di input itu semuanya. Gimana? Ini ya dosisnya ya? 0, ini apa dosis apa ini? 0,2, 0,4, 0,6. Ini dosis dari mana dapetnya? Dari jurnal, Bu. Kenapa pakai 3 dosis? Kenapa nggak pilih 1 dosis aja? Kalau tadinya kan baru mau dilihat, Bu, yang kalau misalkan barang double sama daun salamnya itu efektifannya itu pakai yang dosis yang berapa gitu kan belum tahu. Kalau yang sendiri-sendiri kan itu ada di jurnal dosis yang udah efektifnya berapa. Oh gitu. Saya jelaskan ya ke semua yang ada di sini. Jadi besok kalau misalkan ngambil skripsi, formulasi, nggak bingung. Jadi kalau ketika kalian mau memformulasikan, kalau memang skripsinya sudah mau mengambil formulasi, itu pastikan bahan yang digunakan atau ekstrak yang digunakan itu benar-benar sudah ada uji aktivitasnya. Kayak gitu ya. Misalkan gini, oke, kalian mau pilih kombinasi kunyit dan daun salam. Pastikan sebelum kalian formulasi, memang sudah ada penelitian mengenai uji aktivitas kombinasi keduanya. Gitu. Jangan sampai berani ketika kalian memformulasikan, itu belum ada penelitian aktivitasnya. Karena nanti kalian akan membuang waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan mau memformulasikan, pastikan sudah ada penelitian sebelumnya mengenai tanaman itu sebagai aktivitas yang mau kalian tuju. Itu formulasi. Jadi dibedakan formulasi dan uji aktivitas. Gitu ya. Jadi dipastikan dulu artikel-artikelnya. Apalagi kombinasi. Jangan sampai nanti kombinasi malah bukannya sinergis, malah antagonis. Kalau antagonis rugi dong. Kalian sudah udah misalkan sudah pakai bahan ini itu ternyata antagonis. Buat apa kan gitu. Itu ya Mbak, kelompok B4. Nanti dipastikan lagi, cari untuk semuanya saja. Kalau untuk memformulasikan, cari penelitian yang sudah ada untuk uji aktivitasnya, terus kalian sebagai dasar dosisnya. Oke, jangan sembarangan asal-asalan milih dosis semau kalian. Kalian buat obat loh ya ini. Obat itu yang penting adalah dosisnya. Kalau dosisnya nggak tepat, maka obat itu bisa menjadi racun atau bisa menyembuhkan. Kayak gitu. Walaupun ini hanya sekedar rancangan, tapi pikiran kalian harus sudah sampai ke situ. Jangan misalkan, ini kan cuma rancangan, ini kan cuma ide. Saya asal-asalan lah gitu. Jangan sampai seperti itu. Harus
dibangun mulai dari sekarang, walaupun ini baru sebuah rancangan. Tapi harus mikirnya sampai sejauh itu. Ini kalau saya bikin formula, bikin produk, kira-kira produknya ini bisa berefek nggak ke konsumen atau ke pasien? Gitu. Gitu ya? Gitu ya semuanya? Yang formula ini hanya sebagai tugas rancangan, tapi benar-benar pikirannya harus sudah sampai situ. Kalian orang farmasi, bukan orang mulai farmasi kan harusnya tahu obat dan harus dibangun dari awal mindsetnya seperti itu. Oke, terima kasih B4. Nanti PR-nya adalah, saya ulangi lagi, nanti pakai kunyit, rimpang kunyit sebagai daya tahan tubuh. Silakan dibuat mau effervescent atau mau chewable, ya. Dosisnya dipastikan dosis yang memang sudah ada penelitiannya. Terima kasih B4. Silakan ke B5. Silakan B5. B5 ini ya? B4, sorry. Tadi B3, sekarang B4. Ya Bu, langsung saja ya Bu. Yes, silakan B4 langsung. Dari kami B4 yang berkelompokkan saya sendiri, Emil dan Badrudin, yang kedua Rizwani Pujafitullah, yang keempat Royan Abi Pamungkas, dan yang keempat Sofik Nova Saputra. Nah, di sini kami akan membuat krim Bu dari bahan kenikir yang berguna sebagai antioksidan. Tadinya tapi kami membuat sediaan itu dalam bentuk kapsul Bu. Barusan kami rubah 5 menit yang lalu karena Ibu tidak boleh membuat tim karena sudah banyak yang menggunakan kapsul Bu. Nah, ini gesernya ke bawah. Nah, ini contohnya Bu dari kami. Di sini sudah terdapat, maksudnya definisi dari kenikir itu. Oke, kenikir ya? Ya Bu. Tadinya mau bikin apa sebelum krim? Sebelumnya itu membuat kapsul Bu, tapi kami ini mana sih wajahmu kok nggak kelihatan malah atas. Ini nganu Bu, yang HP saya ini. Nah ini udah Bu. Gitu. Nah itu kan kelihatan enak ngobrolnya. Ya tadinya mau bikin apa? Kapsul. Mau bikin kapsul, tapi setelah dipikir-pikir juga kami mikir lebih baik itu dibuat krim sebagai antioksidan karena pada musim ini kan musim hujan Bu. Nah krim itu bisa digunakan antioksidan sebagai nyamuk Bu, anti nyamuk. Anti nyamuk beda loh sama antioksidan Wildan. Bakteri Bu. Salah Bu, pusing Bu. Antioksidan, antibakteri apa anti nyamuk? Antioksidan. Bakteri Bu. Oksidan. Jadi nanya, antioksidan itu untuk apa? Untuk apa ya? Mau sing halaman 62 keren. Bentar Bu, tadi mana ya Bu? Antioksidan adalah zat yang mampu melindungi sel melawan kerusakan yang timbul oleh radikal bebas. Itu jurnalnya Susanti et al. 2013. Antibakteri apa? Antibakteri. Ya, untuk bakteri. Antibakteri apa ya? Interogasi Mas. Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. Anti nyamuk apa? Anti nyamuk. Anti nyamuk adalah anti nyamuk itu seperti pestisida Bu.
Hah? Anti masuk dalam pestisida, berarti itu dia Anti nyamuk sama dengan pestisida. enggak Bu, termasuk ke dalam. Kamu mau bikin krim apa, Wes? Krim antioksidan apa krim antibakteri? Krim antioksidan. Antioksidan. Berarti tujuannya untuk apa? Radikal bebas Radikal bebas pada kulit. kulit. Kamu milihnya kenikir. Apa Bu? Kenikir, kenapa milih kenikir? Ya karena daun kenikir itu masih jarang dikembangkan Bu. Karena saya juga belum pernah sih Bu melihat daun kenikir itu dibentuk dalam bentuk itu sediaan krim. Oke, krim. Ekstraknya apa? Mau dibikin apa? Infusa, ekstrak, atau apa? Nah, di sini apa tadinya? Ekstrak. Hah? Ya, ekstraknya ekstrak apa? Dari pelarutnya apa? Etanol. Kenapa milihnya etanol? Karena ya cepat larut sama cocok untuk pelarut daun kenikir. Ini sebagai antioksidan senyawanya apa di kenikir? Flavonoid. Flavonoid. Etanol, flavonoid. Metode ekstraknya pakai apa? Remaserasi. Remaserasi apa maserasi? Maserasi. Oke, dikuyusin tahu yang jawab dulu, Widan. Boleh Mbak saya diinterogasi Mbak Dewean Mbak. Nah, kan ada teman-temanmu yang bantuin, nggak cuma kamu toh. Nah, ini kan sebagai anti mikroba kok di sini sih konsepnya. Ini belum diganti Bu, tadi salah makanya tak atasin. Itu coba, saya penasaran sama konsep, kerangka konsepmu kembali lagi. Stop. Belum diganti tuh Bu. Kenapa metode remaserasi? Mana ada metode remaserasi, Widan? Tipe Bu. Mana ada tipe, bisa-bisanya sama maserasi tipe. Diganti bentar ya Bu. Wait. Ini yang berasa sebagai anti mikroba. Terus pengujian aktivitas penangkapan radikal bebas terjadi PPH. Mana sih anti mikroba apa antioksidan? Tadi kan buru-buru Bu. Antioksidan. Dosisnya berapa? Dosis. Konsentrasinya berapa sebagai antioksidan kenikirnya? Piramoyan. 0,5%. Kajian ini sebagai antimikroba nih 10 ya? Iya Bu. Ini Bu. Berapa? Sebagai antioksidan berapa konsentrasinya? Bentar Bu. Itu aja dipatasi mau sing halaman telu. IC 50-nya berapa? Hah? IC 50, IC 50-nya berapa? Nilai IC 50 konsentrasi mampu peranan. Nanti dicari lagi ya. Iya Bu, formulanya apa? Jadi nanti benar-benar dicari lagi untuk misalkan ekstrak etanolnya kenikir, etanolnya pakai berapa persen? Apakah 70 apa 90 apa 100%? Kemudian antioksidannya menggunakan metodenya apa? Kemudian untuk krim, nanti evaluasi fisiknya juga menyesuaikan evaluasi fisik krim. Jangan lupa ekstraknya nanti distandarisasi. Iya Bu, nanti ini di bab 2-nya kami paling
beda-beda lagi untuk pengertian kenikir, simplesia, dan ekstra tadi kami jelaskan. Dan yang terakhir itu krimnya juga, Bu. Jelas beda, latar belakangnya juga harusnya diganti. Kan katanya mau ganti kan? Iya. Diganti, karena sediaannya juga diganti, aktivitasnya diganti, berarti semuanya diganti. Paling untuk formulasinya juga nanti kami kembangkan lagi, nggak sama seperti yang ada di sini, Bu. Ya, oke. Ya udah. Nanti masing-masing zat harus paham ya, excipientnya ini fungsinya untuk apa, kenapa dipilih masing-masing ini. Ya, nanti kami berikan pengertiannya juga, Bu, untuk excipientnya ini kenapa dipilih. Oke, ya, terima kasih. Kelompok B4, silakan B5. Silakan B5. Sama untuk stok obat kan masih kasus stok juga itu. Jadi buat prosesnya itu belum sepenuhnya full pakai. Oh, saya karena terutama karena mungkin kita belum tahu apa. Oh, ini Pak. Ini. Silakan Bu ya. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan? Mbak Windy ya? Apa siapa? Iya. Oke, ya, silakan Mbak. Dari kelompok kami ingin membuat formulasi sediaan kapsul ekstrak etanol rimbang jahe untuk anti mual pada ibu hamil trimester 1, Bu. Alasan kami memilih khasiat anti mual karena banyak ibu hamil yang mengalami mual pada trimester pertama kehamilan. Dan dari bidan desa yang kami wawancarai juga menyarankan untuk membuat formulasi sediaan untuk mual muntah. Kalau misalnya kita nambah stok internal itu, nanti kita maksudnya ke yang pembelian ya. Kalau misalnya ada Kemudian alasan pemilihan jahe itu jahe sebagai bahan utama formula kami karena jahe mudah didapatkan. Kemudian sudah banyak jurnal yang membuktikan bahwa jahe memiliki efek anti mual untuk ibu hamil trimester pertama. Jahe merupakan tanaman herbal yang sudah sejak lama dikenal untuk mencegah mual dan muntah. Kemudian penelitian di Australia menyatakan bahwa jahe dapat memblok serotin, yakni senyawa kimia yang menyebabkan perut berkontraksi sehingga menimbulkan perasaan mual muntah yang dialami ibu hamil muda. Kemudian menurut laporan penelitian di Journal of Obstetrics and Gynecology Maret 2005, Profesor Caroline Smith mengatakan bahwa jahe berkhasiat mengendurkan dan melemahkan otot-otot pada saluran pencernaan sehingga mual muntah banyak berkurang. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Chiang Mai di Thailand yang juga membuktikan keefektivitasan khasiat jahe pada ibu hamil dalam mengatasi mual muntah. Dalam riset ini melibatkan 32 ibu hamil yang mengalami mual muntah yang diberikan dalam bentuk tablet yang mengandung 1 gram jahe setiap hari. Ternyata hasilnya sangat memuaskan di mana terjadi penurunan gejala mual muntah yang signifikan pada ibu hamil tersebut. Penelitian yang peneliti gunakan adalah ekstrak jahe. Langsung ke dosisnya, Mbak. Dosis sama formulanya. Ini Bu, untuk formulasinya kami menggunakan aerosil sebagai adsorben 3%, talc untuk bidan itu 2%, magnesium stearat sebagai lubrikannya 1%. Kemudian ekstrak kental jahenya 250 mg, vivapurnya itu 250 mg karena perbandingan antara ekstrak kental dengan vivapur itu 1:1. Oh, kita pengering ya, biar ekstraknya kering kan, nggak lengket di kapsul ya. Oke, ini 250 mg dapat dari mana Mbak dosisnya, Mbak? Dari jurnal, Bu, di beberapa penelitian didapatkan
mendapatkan bahwa dosis yang memberikan efek untuk mengurangi mual muntah pada kehamilan trimester pertama itu sebanyak 250 mg diminum 4 kali sehari. Jadi maksimal sehari itu 1 gram, Bu, yang itu untuk menghilangkan mual muntahnya. Itu berarti ini udah pernah dibikin kapsul ya sebelumnya ya? Tablet, Bu. Oh, sebelumnya tablet. Kamu mau bikin kapsul? Iya. Ini jahe biasa apa jahe merah? Jahe biasa, Bu. Oh, jahe yang biasa ya. Oke, kamu belinya jahe biasa nggak, jahe merah? Kalau jahe merah sepertinya sudah terlalu banyak untuk penelitian. Terus kemudian dari bidannya kemarin itu menyarankan dari ini, Bu, jahe biasa. Oh gitu ya? Apa? Matiin nasi. Iya. Dingin. Oke. Ya. Ini berarti hanya kapsul ya, Mbak, pilihannya ya? Nggak ada misalkan tablet hisap, terus atau apa sih itu yang sediaan dihirup? Inhaler gitu misalkan mungkin. Itu. Nggak ada pilihan-pilihan lain ya? Kami memilih sediaan kapsul karena itu, Bu, takutnya kan ibu hamil kan kadang ada yang sensitif sama bau-bauan kayak gitu, Bu. Nah, takutnya bukannya untuk mengobati mualnya, tapi malah menambah mualnya, Bu, kalau ada baunya. Ya, oke, sip. Oke, sudah bagus ya idenya ya untuk membuat mual untuk ibu hamil. Nanti tinggal dipastikan lagi. Etalonnya pakai etanol apa? 70 apa 96 apa berapa persen? 70, Bu. Kalau di jurnal itu menggunakannya yang 70. Harga resep 30% biasanya. Apa ini belum selesai? Oke. Berarti nanti untuk yang formulanya di itu lagi ya, Mbak. Ini sudah bagus idenya. Kemudian nanti jangan lupa untuk laporannya ditambahin selalu standarisasi, kemudian metode ekstraksinya pakai apa, kemudian evaluasi fisiknya dipastikan, terus standar setiap evaluasi itunya berapa, dinyatakan formulanya yang bagus itu yang seperti apa. Kemudian nanti jangan lupa antimolnya diujikannya kemana. Jadi biar tahu kalau antimol itu nanti ujinya kemana, bagaimana caranya untuk aktivitas biologinya ya, aktivitas farmakologinya, maaf. Gitu. Itu kelompok B5, silakan B6. Kenapa sih? Harganya begini. Oh, ini kan 2 ya. Ya, silakan B6. Iya, Bu. Iya, harus dicek itu harganya. Itu belum tahu PPN. Harusnya tahu PPN dulu baru nanti sama berapa persen. Kami PPN-nya di bawah, jadi itu belum tahu PPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kami akan membuat sediaan granul effervescent. Alasan kenapa dibuatnya granul effervescent ini karena yang pertama masih jarang beredar di pasaran, kemudian penggunaannya lebih mudah, dapat digunakan untuk orang yang sukar menelan tablet atau kapsul.
kemudian dapat menutupi bau dan rasa, serta membuat bentuk sediaan menjadi lebih menarik. Alasan pemilihan daun jambu biji itu karena masih banyak masyarakat sekitar itu yang memiliki tanaman jambu biji, tapi hanya dimanfaatkan buahnya. Jadi di sini kita mau memilih daun jambu biji untuk membuat formulasi bahan alamnya. Kenapa alasan kita buat untuk anti diare itu? Karena menurut hasil kuesionernya itu, banyak yang paling banyak pasien itu yang diderita adalah diare. Ini pakai apa, Mbak? Tanamannya apa, Mbak? Daun jambu biji, Bu. Dibikin apa, untuk apa? Untuk apa? Effervescent. Untuk apa? Anti diare, Bu. Oh, anti diare. Daun jambu biji anti diare dibikin effervescent, oke. Kemudian dosisnya berapa itu? 250. 250. Apa ini? Gram, miligram? Miligram, Bu. Miligram. Oke. Yang divariasikan apanya di sini? Larutan PGA. Larutan PGA untuk apa? Larutan PGA itu untuk sebagai pengikat, Bu. Pengikat. Berarti yang divariasikan pengikatnya ya? Iya. Kemudian daun jambu bijinya di ekstraknya gimana? Memakai ekstrak etanol 70%, Bu. Metodenya apa? Metode maserasi. Senyawa yang bertanggung jawab sebagai anti diare apa? Tanin, Bu. Cara uji tanin gimana? Mau diuji mau diuji metabolit sekunder apa? Mau diuji senyawanya nggak ini? Cara uji tanin mau apa? Pakainya KLT, uji tabung, atau pakai spektro, apa HPLC? Pakainya apa? Taninnya udah ada rencana nggak diuji pakai apa? Apa belum ada ide atau belum ada gambaran? Belum ada gambaran, Bu. Soalnya di jurnalnya belum ada untuk pengujian taninnya. Nanti dicari ya, Mbak. Walaupun di artikel itu nggak ada, tetap nanti dicari menggunakan artikel lain bagaimana cara menguji tanin. Biasanya sih cukup uji tabung dan uji KLT. Nah, nanti uji tabungnya hanya taninnya saja, nggak masalah. Nanti kemudian uji KLT-nya juga untuk menemukan tanin. Ya, kemudian nanti sekali lagi jangan lupa ekstraknya distandarisasi terlebih dahulu. Kemudian ini dosis 250 mg, dosis hewan apa dosis manusia? Untuk manusia, Bu. Sedikit salah ya, 250 mg ya. Coba jambu biji yang buat diare berapa gram dosisnya? Manusia ya? Terus Iya, nanti manusia. kamu uji anti diarenya pakai hewan apa? Di depan ya? Kemarin sempat nyari-nyari jurnal kan, Bu. Itu ada untuk uji mencit sih, Bu. Oke. Kalau misalkan kamu di formula itu menggunakan dosis manusia, terus kamu ujinya ke mencit, kira-kira mencitnya overdosis nggak? Mati nggak itu mencit? Atau nggak overdosis nggak? Ini kita pakai formulanya pakai formula ke versi manusia ya. Ya, ini manusia kan. Kemudian kamu ujikan tuh ke mencit atau ke tikus misalkan. Kira-kira mencit sama tikusnya itu overdosis apa enggak? Overdosis ya pastinya ya. Nah, nanti jangan lupa formula yang ada di sini itu adalah pakailah formulanya si hewan.
nanti dikonversi saja dari dosis manusia ke dosis hewan. Hewannya itu makanya mencit atau tikus, nanti silakan dicari artikelnya. Itu ya Mbak, kelompok B6. Ya, berarti PR-nya di situ ya, hewannya. Nah, sama dosisnya juga ya. Dosisnya ini dikonversi ke dosis hewan. Gitu ya Mbak, kelompok B6 nanti effervescence-nya serasa sudah bagus. Ini hasilnya. Diminumnya gimana? Ini minum dosisnya gimana? Berapa kali sehari? Cara minumnya gimana? Dosisnya berapa kali sehari? Maksimal berapa tablet dalam sehari? Kalau effervescent tuh sehari sekali ya, Bu? Dosisnya gimana kalian bikinnya? Nah, PR nanti dicari ya dosisnya ya. Aturan pakainya untuk semuanya, nanti dicari aturan pakainya. Kayak misalkan tadi kelompok B5 itu sudah bisa, dipakai 4 kali sehari, maksimal 4 gram dalam sehari. Nanti ada begitu ya untuk semua kelompok. Seperti kelompok B5, itu B5 sudah bisa menentukan, misalkan, ini minumnya 4 kali sehari, Bu, maksimal 1 hari 4 gram gitu. Sama halnya seperti yang lainnya juga sama. Ini dosisnya berapa? Kalau misalkan di formula masih menggunakan dosis hewan, maka besok saya kalau misalkan disuruh ngitung ke konversi manusia harus tahu. Dan kalau misalkan ini dosisnya manusia, nanti saya suruh ngitung disuruh konversi pakai dosis hewan harus tahu caranya. Ini kalau misalkan saya nanya berapa aturan pakainya harus bisa menjawab. Gitu ya untuk kelompok B6 dan kelompok yang lainnya. Hanya 6 kelompok ya saya rasa. 6 kelompok betul ya? Ini 6 kelompok. Ya. Saya ulas lagi dari kelompok pertama. Kelompok pertama tadi membuat ekstrak daun salam ya. Ekstrak daun salam sebagai antihipertensi. Tapi PR-nya adalah dipastikan betul dosis untuk antihipertensi daun salam berapa. Cari penelitian tentang daun salam ya, terutama kalau mau milih yang etanol. Betul dicari dosisnya berapa. Jangan sampai pakainya daun salam, dosisnya yang dosis bukan daun salam gitu. Kemudian untuk B2 pakainya rimpang kunyit, rencana pelarutnya pakai N-heksan gitu ya. Zat aktifnya kurkuminoid untuk sebagai daya tahan tubuh, mau dibikin kapsul. PR-nya adalah kenapa harus menggunakan pelarut N-heksan. Kemudian dosisnya berapa? Tadi katanya di penelitian dosis untuk daya tahan tubuh 0,26 mg. Tapi ternyata di formula tadi dosisnya 315 mg. Jadi dipastikan betul dosisnya berapa untuk daya tahan tubuh. Kemudian untuk kelompok B3 membuatnya jadinya rimpang kunyit sebagai daya tahan tubuh. Ya, nanti dosisnya berapa? Silakan dicari. Kemudian silakan tadinya membuat sediaan kapsul, terus saya minta untuk ganti effervescent atau chewable gitu. Untuk B4 membuat sediaan krim dari Kenikin, saya tadi lupa nggak nanya pakai daunnya apa pakai bunganya. Dipastikan betul. Kemudian ini sebagai antioksidan menggunakan ekstrak etanol, ya metodenya pakai maserasi. Ya, materi pakai di PPH, dipastikan formulanya, kemudian konsentrasi dia sebagai antioksidan berapa ppm atau berapa miligram per kilo, berapa miligram per mili, gitu. B5 menggunakan ekstrak etanol rimpang jahe sebagai anti mual untuk ibu hamil trimester 3, dosisnya 250 mg, mau dibikin sediaan kapsul, ya. Kemudian untuk kelompok B6 membuat effervescent dari daun jambu biji sebagai anti diare, ekstraknya menggunakan pelarut etanol 70%. Dosisnya tadi di formula katanya tadi dosis manusia, dosis 50 mg. Maka diganti konversi menjadi dosis hewan uji. Karena nanti ketika sudah menjadi sediaan harus diujikan ke hewan uji. Ya, sebagai anti diare. Oke.
Begitu untuk laporan pada siang hari ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ibu mau tanya. Iya, silakan Mbak. Untuk membuat formulanya itu kita ngambil dari jurnal Persis atau kita bikin sendiri lagi sih Bu? Soalnya masih bingung tentang Oke. Untuk formula. Formula itu ada beberapa pertimbangan yang harus dipilih. Kalau saya biasanya itu sebenarnya ada beberapa alternatif, ada beberapa pilihan. Yang pertama, kamu harus paham dulu. Kalian harus paham dulu. Misalkan saya mau bikin sediaan apa nih? Oke, saya mau bikin sediaan kapsul. Kemudian kamu harus pahami pengertian dari sediaan kapsul terlebih dahulu. Apa sih itu sediaan kapsul, gitu kan? Kemudian setelah komponen-komponen apa saja yang ada di kapsul, ya, komponen apa saja. Kemudian kalian harus paham juga masing-masing sifat fisika kimia dari masing-masing komponen yang ada di sediaan kapsul, gitu. Nah, biasanya kalau saya akan memilih suatu formula, nanti saya ada beberapa artikel, misalkan kalau saya membuat sediaan kapsul gitu kan, saya milih artikel A, B, C. Kamu baca tuh, kalian baca. Evaluasi fisik yang hasilnya bagus, yang mana? Ya, itu yang diambil sebagai formula kalian. Tapi kan harus paham, setiap formula itu komponennya apa saja, fungsinya apa saja, sifat fisika kimianya apa saja harus mengerti. Jadi kita tidak hanya mengambil formulanya orang lain, hanya menulis tanpa tahu alasannya apa, tanpa tahu sifat fisika kimianya apa, gitu. Jangan sampai ketika kita sudah mengambil punya orang lain, ternyata nggak cocok dengan zat aktif kita. Ya gitu. Ya. Jadi bahasa kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ketika kalian mencuplik kan harus tahu alasan mencupliknya apa. Yang tadi saya bilang ya, sifat fisika kimia harus paham masing-masing komponen. Gitu, Mbak. Jadi ngambil persis nggak masalah, tapi ya itu harus paham masing-masingnya. Terus sesuaikan dengan berapa berat formula yang mau kalian bikin per setiap satuannya. Begitu, Mbak. Jadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi harus berdasarkan ilmiah juga. Harus ada alasannya apa. Pilih, kita nyari beberapa jurnal dulu kan, Bu. Terus pilih yang paling bagus. Paling bagus. Terus kita juga baru nganalisis itu sifat fisika kimianya kayak mana. Yes, terus betul. Ya, gitu, Mbak. Jadi nanti kalau misalkan saya nanya itu, cocok nggak? Kenapa kamu pilih itu? Harus ada alasannya. Ini Bu, karena sifat fisikanya kimia cepas nih Bu, kayak gitu. Dan tidak, kalau dicampur tidak terjadi inkompatibilitas, kayak gitu. Oke, Bu, terima kasih. Oke, Mbak Sania. Ada lagi? Bu, tapi membuat alasan itu paling susah loh, Bu. Wah, biasanya mahasiswa kan pintar beralasan. Bisa bikin alasan nggak bisa. Banyak baca-baca sumber referensi. Jadi jangan hanya berpacu pada 1-2 referensi, tapi banyaklah membaca referensi. Pasti akan menemukan alasan. Ada lagi? Oh iya, Bu. Sebelum kita kan minggu depan presentasi lagi. Nah, sebelum itu apakah kita boleh tanya, Bu? Maksudnya menyetorkan kayak work kita yang udah jadi untuk kerangkanya ke Ibu. Nanti kalau kurang misalnya Ibu ngasih tambahan dulu sebelum kita presentasi. Gitu apa boleh, Bu? Iya, boleh. Berarti kan itu secara tidak resmi ya, di luar jam perkuliahan, boleh? Iya. Boleh. Ada lagi? Bu, mau tanya, Bu. Ini kan besok kita minggu depan agendanya mengumpulkan laporan ya, Bu. Nah, itu jurnalnya apa dikumpulin juga? Jurnalnya enggak, yang penting ada referensinya. Oh ya. Ada daftar pusakanya kan? Ya. Terus kan dulu kita kan juga kerja lapangan ya, Bu. Itu kan berarti dimasukinya di lampiran ya, Bu? Di lampiran, nanti di hard file-nya saja. Di hard file-nya saja. Video sama hard file dikumpulkan maksimal ketika UTS UAS.
maksimal loh ya, tapi kalau dikumpulkan sebelum itu juga boleh. Ya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? UASnya kapan sih, Bu? UASnya 2 minggu lagi. Sebelum praktikum berarti ya, Bu? Iya. UAS dulu baru praktikum. Nanti kalian menguap ilmunya kalau praktikum dulu baru UAS. Sekarang aja sudah meluap, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, jelas? Nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Terima kasih banyak semuanya untuk perkuliahan pada siang hari ini. Saya tunggu minggu depan, silakan untuk presentasi. Kemudian dibagi tugasnya, jadi yang presentasi tidak hanya ketua kelompoknya saja, tapi setiap orang di kelompok itu harus berperan dalam presentasi, ya. Kemudian kalau ada tanya jawab, maka setiap orang harus menjawab. Gitu. Minggu depan akan ada 2 kali pertemuan, di mana nanti pertemuan pertama itu kelompok 1 sampai 3, pertemuan yang kedua nanti ada kelompok 5 sampai 7. 4, 5, 6, 4 sampai 6. Gitu. Gitu ya. Nanti dibikin PPT-nya singkat, padat, dan jelas. Gitu. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk di absen, ada 28 mahasiswa yang hadir. Silakan untuk koornya mengabsen siapa yang teman-teman yang tidak masuk. Ya, Bu, siap. Oke, sudah semuanya ya, ada 28 mahasiswa. Oke, terima kasih banyak. PN meeting.